Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya terhadap kita. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang tentunya perlu kita syukuri bersama. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan uswah hasanah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, insya Allah di kesempatan yang singkat ini saya ingin mencoba mengulas tentang kondisi hari ini. Kita hari ini hidup di akhir zaman. Tentunya ini pun kita dibarengi dengan fitnah akhir zaman. Akan tetapi meskipun kita hidup di kondisi fitnah akhir zaman yang begitu luar biasa, ada keutamaan-keutamaan yang kita dapati juga. Bahkan hidupnya kita di akhir zaman tentunya ini perlu kita syukuri. Mengapa demikian? Karena ternyata umat yang hadir di akhir zaman, Rasulullah merindukannya. Rasulullah merindukannya, bahkan Rasulullah anggap sebagai saudaranya. Dan tentulah itulah kita yang hari ini hidup di akhir zaman. Nah, pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, luar biasanya fitnah akhir zaman sehingga kita lihat kondisi kehidupan masyarakat hari ini, terutama generasi muda. Tidak sedikit generasi muda hari ini mereka terjebak ke dalam hidup mengikuti syahwat. Bahkan mereka melalaikan sholat. Dan tentunya kita sebagai orang tua harus memiliki keinginan untuk menyelamatkan generasi kita. Karena generasi kita, anak, kemudian keturunan kita yang akan datang, itu akan hidup di masa yang akan datang. Nah, tentunya kehidupan mereka di masa yang akan datang haruslah mereka memiliki kehidupan yang hidup atas dasar keimanan, agar kehidupan mereka senantiasa ada dalam kebenaran. Nah, maka pentingnya untuk menyelamatkan generasi kita, mari kita lihat bagaimana masa depan generasi kita melalui cermin sejarah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Maryam ayat 58 sampai 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min zurriyyati Adam wa min man hamalna ma'anu wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tusla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu golongan para nabi dari keturunan Adam dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, mereka tunduk, sujud, dan menangis. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya.
maka kelak akan tersesat. Nah, Allah sampaikan dalam dua ayat ini luar biasa. Di ayat 58 Allah meringkas, Allah mengulas ataupun menyimpulkan dari ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat 58 ini Allah sampaikan tentang generasi para nabi, generasi orang-orang yang soleh, generasi orang-orang yang diberikan Allah hidayah, petunjuk, sehingga kehidupan mereka sebagaimana yang kita dambakan, yang kita inginkan sebagai para orang tua. Orang tua mengharapkan anak dan keturunannya itu menjadi anak-anak yang soleh, menjadi penerus para nabi, menjadi orang-orang yang mengikuti jejak para rasul. Karena ketika anak-anak kita demikian, itu akan menjadi investasi bagi kita sebagai orang tua, akan menjadi tabungan bagi kita sebagai para orang tua. Ketika anak-anak kita ada dalam kesolehan, ketika kehidupan anak-anak kita meneladani, mengikuti jejak para nabi dan para rasul dan orang-orang yang soleh. Namun di ayat 59 Allah sampaikan tentang generasi yang hadir setelah generasi yang soleh ini, menjadi generasi pengganti orang-orang yang soleh. Artinya generasi sebaliknya. Dan tentunya ini harus menjadi sebuah kecemasan bagi kita sebagai para orang tua, agar generasi kita kelak tidak demikian, tidak hidup seperti yang Allah sampaikan di ayat 59, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti syahwat keinginannya, maka mereka kelak, kata Allah, akan tersesat. Nah, dari ayat ini ada dua gambaran yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua hari ini. Nah, apalagi saya orang tua muda, begitupun dengan pemirsa Habim TV. Kita diberikan gambaran oleh Allah tentang dua kondisi ini, agar kita mendapatkan pelajaran, agar kita mengambil pelajaran dari hal ini. Apakah anak-anak kita yang kita didik, yang kita bina, yang kita lahirkan, akan jadi apa mereka di kemudian hari? Apakah mereka akan mengikuti jejak para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh, atau sebaliknya menjadi generasi yang melalaikan sholat, mengikuti keinginan dan syahwat? Nah, ini menjadi arah bagi kita sebagai orang tua terhadap anak kita, sehingga pada akhirnya Allah pun menyampaikan dalam salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah Allah kepada kita. Ini perintah yang tentunya Allah sampaikan kepada kita agar kita menjaga diri, kemudian menjaga keluarga agar terhindar dari api neraka. Nah, pemirsa sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, anak adalah amanah. Keturunan yang kita miliki ini adalah amanah dari Allah. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa masa depan umat ini. Namun di tengah zaman yang sedang kita hadapi, semakin penuh tantangannya. Apalagi hari ini dengan fitnah akhir zaman. Luar biasa. Saat ini kita sedang dihadapkan dengan situasi dan kondisi fitnah akhir zaman, di mana godaan teknologi ini sudah hadir di tengah kehidupan keluarga kita. Kemudian fitnah akhir zaman berupa pergaulan bebas di lingkungan sudah hadir, di lingkungan masyarakat. Bahkan fitnah akhir zaman masalah pergaulan ini sudah masuk ke ranah-ranah pendidikan, mulai dari level SMP bahkan level SD pun. Nah, masalah pergaulan ini sudah luar biasa, sudah mulai masuk ke ranah sekolah dasar, sehingga pada akhirnya anak-anak itu semakin jauh dari nilai-nilai ketauhidan. Tidak sedikit kita dapati anak-anak itu jauh dari nilai-nilai Islam.
Nah, disadari maupun tidak, pada akhirnya dunia beserta segala strukturnya itu dapat menjadi hijab bagi kita dalam mendapati kebenaran, dalam menemukan al-haq, dalam menemukan kebenaran. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam surat 3 ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina ila akhiril ayat. Nah, Allah sampaikan dan absen satu persatu, inilah yang pada akhirnya menjadi keinginan setiap manusia. Keinginan setiap kita juga. Mulai dari kecintaan terhadap perempuan, begitupun sebaliknya, perempuan terhadap laki-laki. Kemudian harta yang bertumpuk, anak-anak, perhiasan, emas, itu tentu sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia. Bahkan kita hari ini, kalau kita coba tangzurun terhadap kehidupan kita, nah, kita pun hari ini sedang diarahkan demikian dengan sistem yang ada, dengan sistem pendidikan yang ada. Boleh kita tangzuruni akan hal ini. Bagaimana kita itu diarahkan, didesain agar memiliki ataupun agar terjebak terhadap hijab-hijab dunia itu, sehingga kita jauh dari al-haq. Nah, coba bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ataupun pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, kita lihat sistem pendidikan yang ada hari ini, dimulai dari tingkat TK sampai sarjana. Di sana kita bisa melihat apa yang diajarkan dan ditanamkan. Dari mulai tingkat TK, yang ditanamkan ataupun dikenalkan di pendidikan usia TK adalah pengenalan terhadap profesi. Dan profesi yang dimaksud adalah profesi-profesi yang mampu menghasilkan cuan, uang. Profesi-profesi yang mampu menghasilkan keuntungan berupa materi. Dan itu sudah dikenalkan dari tingkat TK. Kemudian masuk ke tingkat SD selama 6 tahun. Nah, di sini pun luar biasa, selain diajarkan ilmu-ilmu dasar, tapi yang lebih utama bagaimana profesi-profesi yang dikenalkan itu agar menjadi sebuah cita-cita. Kenapa demikian? Karena ketika itu dijadikan sebuah cita-cita dan cita-cita itu diraih, maka kehidupan kita akan mampu mendapatkan kemudahan. Dan terus berjenjang sampai tingkat SMP hingga SMA bahkan sarjana. Nah, kita dikuatkan agar profesi-profesi yang dikenalkan sejak dari TK ataupun SD itu bisa menjadi cita-cita, harus jadi cita-cita bahkan. Nah, disinilah yang dimaksud oleh saya, inilah hijab yang pada akhirnya akan menjadi hijab. Karena profesi tersebut pada akhirnya menjadi sebuah cita-cita yang luar biasa, tertanam dalam setiap kita, tertanam pada setiap anak didik yang sekolah formal. Nah, kalau kita simpulkan, setidaknya kurang lebih 13 tahun atau 16 tahun anak-anak yang mengikuti pendidikan formal yang ada hari ini, kesimpulannya mereka akan memahami bahwa yang namanya kesuksesan itu ukurannya adalah materi. Kesuksesan itu, kebahagiaan itu akan dapat dan bisa didapati dengan hadirnya materi, dengan didapatinya uang. Sehingga digiring peserta didik itu untuk memiliki profesi-profesi tadi. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi hijab. Seseorang lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia di hadapan Allah. Sehingga manusia itu lupa, kita itu lupa terhadap apa? Tugas kita sebagai hamba Allah. Yang harusnya kehidupan kita itu adalah menjalani ketaatan terhadap Allah dan Rasul. Hidup kita itu harusnya mengabdikan diri untuk Allah. Meskipun bukan dalam arti dengan meninggalkan dunia, tidak demikian. Nah, inilah
yang kita sadari harusnya dari sistem pendidikan yang ada. Betul, namanya pendidikan itu penting. Pendidikan itu sesuatu yang mendasar, yang harus didapati oleh setiap orang, setiap kita. Namun, kita harus sadar juga pendidikan mana sebetulnya. Pendidikan seperti apa yang harus kita dapatkan. Pendidikan seperti apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kalaulah kita menginginkan anak-anak kita itu menjadi orang-orang soleh, menjadi para penerus nabi, orang-orang yang hidup sejalan dengan jejak para rasul, nah, maka pendidikan seperti apa yang harus kita berikan? Tidak sembarangan pendidikan yang kita berikan. Nah, inilah kesadaran yang harus dimiliki oleh orang tua, kita sebagai orang tua. Dan inilah tangdurun yang harus kita lihat. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, sebagaimana yang hari ini kita kenal, para sahabat, tidak sedikit mereka yang masuk Islam di usia rentang 15-30 tahun. Mereka itu masuk di usia remaja, dan di usia dewasanya mereka itu menjadi para pejuang Islam yang luar biasa. Atau kalau kita lihat generasi para tabi'in yang mereka hidup dalam sistem Islam, akhirnya kita dapati Imam Syafi'i, Imam At-Tabari, kemudian para ulama Ibnu Khaldun, Ibnu Sina. Namanya terkenal sampai hari ini. Karyanya dipakai sampai hari ini. Dipakai di setiap jenjang pendidikan. Itu mereka gitu. Dan kalau kita lihat biografinya, ternyata apa yang mereka dapati, pendidikan yang mereka dapatkan sejak kecil, Imam Syafi'i, Imam At-Tabari, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, mereka itu kurang lebih usia 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran, sudah hafid Quran. Artinya yang ditanamkan sejak dini kepada mereka itu adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Inilah tauhid. Inilah Allah. Yang dikenalkan kepada mereka itu adalah Allah. Makanya para ulama sepakat menyampaikan awwalu wajibin alal insan ma'rifatullah. Bahwa kewajiban setiap manusia, pertama kali yang harus dikenal oleh manusia itu adalah mengenal Allah. Kewajiban pertama manusia itu adalah mengenal Allah. Bukan mengenal profesi-profesi yang berujung materi, tidak. Tapi Allah yang harus dikenal. Nah, pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, itulah gambaran sejarah. Itulah gambaran hasil dari sebuah pendidikan. Pendidikan itu demikian, mampu menghadirkan generasi-generasi yang luar biasa. Nah, maka kita sebagai para orang tua tentunya perlu menyadari bahwa ternyata Al-Quran harus menjadi sumber pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, agar di kemudian hari, di masa yang akan datang, generasi kita menjadi generasi-generasi yang kuat atas keimanannya, generasi yang mandiri, yang mampu menjadi para pemimpin bagi umat, yang mampu mengendalikan situasi dan kondisi dan menghadirkan peradaban yang luar biasa, peradaban Islam. Nah, maka dapat disimpulkan pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, dari apa yang telah saya uraikan, masa depan generasi kita ini bisa dilihat dari cermin sejarah. Apa yang anak-anak kita dapatkan dari pendidikan itu akan menentukan masa depan mereka. Kalau yang dia dapatkan adalah tauhid, kalau yang dia dapatkan adalah ma'rifah, proses mengenal Allah dari usia sejak dini, maka yang akan kita dapati adalah generasi-generasi yang gemilang. Tapi kalau sebaliknya, bukan Allah yang dikenalkan, bukan Quran yang dikenalkan, maka yang akan kita dapati adalah generasi yang lemah. Generasi yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat.
generasi yang rusak. Dan kita sadar bahwa hari ini hidup kita di akhir zaman dengan fitnah yang begitu luar biasa. Tapi jangan menjadikan pesimis bagi kita sebagai orang tua, karena kita memiliki keutamaan tersendiri hidup di akhir zaman, hidup berbarengan dengan fitnah akhir zaman. Mengapa demikian? Karena Allah sudah memberikan panduan secara lengkap agar kita itu terhindar dari fitnah akhir zaman dan bisa menjadi generasi-generasi yang kuat, menjadi para penanggung jawab umat. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan itu penting. Tapi pendidikan apa yang perlu kita berikan kepada generasi kita? Yaitu pendidikan tauhid, sebagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anak tauhid. Kemudian ma'rifah, mengenal eksistensi Allah, mengenal kebesaran Allah. Kenalkan itu kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Kenalkan akan kebesaran Allah, kemahahebatan Allah. Begitupun kenalkan akan eksistensi dirinya. Nah, pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, itulah mungkin yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Dan semoga kita sebagai para orang tua mampu menghindarkan anak-anak kita dari generasi yang lemah, agar anak-anak kita terjauh sehingga selamat baik dunia maupun akhirat. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.